Halo, selamat datang kembali di channel saya, Arah Dwi, channel Ruang Desa. Di mana channel ini membahas tentang warna-warni kehidupan di desa, beban-beban sosial yang ada di desa, dan fenomena-fenomena yang ada di desa. Dengan demikian, kita akan membahas tentang desa. Jika memang informasi ini bermanfaat, like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Berdasarkan data BPS per September tahun 2025, data kemiskinan sebanyak 23,36 juta orang. Bayangkan, angka kemiskinan di Indonesia masih di atas 5%, tepatnya kurang lebih 8%, sekian. Nah, kemiskinan ini, dewasa ini, bahkan dari dulu tentu kita tahu semua kesenjangan sosial itu barometernya adalah penduduk kota dan penduduk desa, yang mana tingkat keterbelakangan antara desa dan kota itu cukup signifikan. Nah, dalam konteks ini, dalam kesempatan malam ini, kita akan membahas bagaimana masyarakat desa mampu keluar dari himpitan-himpitan sosial, kesenjangan-kesenjangan sosial dengan sumber daya yang ada pada sekitar. Ketiga hal yang membuat kepunahan ataupun kematian dalam jumlah besar itu sudah kita tanggulangi. Aktivis-aktivis perdamaian semakin banyak, proses-proses digitalisasi dalam dunia kedokteran semakin berkembang, dan stok pangan cukup melimpah. Nah, sekarang musuh bersama kita ada dua. Yang pertama itu kebodohan, dan yang ketiga itu kemiskinan. Tentu ada fenomena atau merupakan fenomena tersendiri. Kita secara statistik tergolong masyarakat miskin, tapi untuk kebutuhan pangan kita tercukupi. Nah, tentu di sini ada hal yang menarik, artinya jika zaman dahulu itu terjadi kelaparan, justru era sekarang ini banyak terjadi obesitas. Kenapa? Karena memang pola makan yang nggak teratur serta pengetahuan tentang makanan itu masih minim untuk kita. 10% kemiskinan itu ada di daerah perdesaan atau perkampungan. Lebih tinggi dibanding perkotaan yang kurang lebih sekitar 6%-an per September 2025. Untuk daerah Papua sendiri mencapai 30%. Dan mayoritas kemiskinan ini terkumpul atau berlokasi di Pulau Jawa. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas tentang kemiskinan jika masih ada kemiskinan di daerah kita masing-masing. Jadi memang di video sebelumnya musuh terbesar manusia itu ada 3 ketika kita melihat pada zaman dahulu. Karena yang dimaksud musuh di sini adalah karena menciptakan sebuah kematian yang cukup besar. Di antaranya satu, perang, yang kedua itu kelaparan, yang ketiga itu virus. Nah, seiring perkembangan zaman, semua
elemen-elemen yang membuat kepunahan ataupun kematian yang jumlahnya cukup besar itu sudah mampu kita tangani. Untuk menyikapi atau memerangi dua musuh utama kita itu, yang pertama adalah pendidikan. Hanya pendidikan yang mampu menjawab tentang bagaimana kita keluar dari kebodohan. Yang kedua, pendidikan itu ada yang formal dan informal. Ketika kita bicara yang formal yaitu sekolah-sekolah, dan ketika yang kita bicara informal, artinya kita belajar tentang sesuatu yang membuat kita bisa tumbuh, bisa berkembang secara pemikiran. Itulah substansi dari pendidikan. Yang kedua, bagaimana kita memerangi kemiskinan. Tentu dengan cara yang bahkan sudah menjadi filosofi bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong di sini artinya untuk memerangi ini bukan tentang bagaimana kita menyuguhkan makanan jadi kepada seseorang, bukan begitu konteksnya. Tapi di sini adalah kolaborasi. Siapa yang mampu berkolaborasi, mudah-mudahan itu yang akan keluar dari kungkungan kemiskinan tersebut. Artinya kolaborasi. Jika kita seorang karyawan, kita mampu bekerja sama dengan baik sesama karyawan dan tempat di mana kita bekerja. Jika kita seorang individu atau memiliki lapangan pekerjaan, kita mampu berkolaborasi dengan karyawan-karyawan kita. Jika kita PNS, kita mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan sebagainya, jika konteksnya itu kolaborasi. Berikutnya open-minded. Open-minded terhadap sesuatu. Kita mesti sadar diri bahwa kehidupan ini bukan kita aja. Tantangan itu semakin berat, kebutuhan itu semakin mengejar kita, semakin menghimpit. Solusinya satu, bangkit dan mampu bertahan. Jadi manusia itu harus survive. Karena sudah terjadi evolusi di dalam pemikiran kita, makanya jangan sampai pikiran itu terkungkung oleh keadaan-keadaan yang sifatnya nggak membangun. Keluar kita dari keadaan itu. Langkah yang paling konkret adalah maksimalkan teknologi untuk berkreasi. Kita nggak perlu berkecil hati siapa diri kita, di mana kita domisili. Iya, kita di desa, tapi apa persoalannya kita di desa? Apakah kita hanya akan menjadi objek kesenjangan-kesenjangan sosial di masa datang? Kalau saya pribadi, saya menolak untuk itu. Saya akan berkreasi sekemampuan saya dalam menciptakan sebuah nilai-nilai ekonomi. Misalnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Berkebun, beternak, konten kreator, affiliate. Kita harus membuka tentang dunia teknologi. Pemikiran kita harus terbuka akan hal itu. Jika tidak, siap tergilas oleh perubahan. Kita sebagai warga desa memiliki tanggung jawab moral yang cukup besar terhadap generasi. Kerahkan kemampuan kita untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjalar pada generasi-generasi kita. Tanamkan prinsip yang baik, tanamkan pengetahuan yang sehat, tanamkan jiwa-jiwa kreatif kepada generasi kita. Jauhi hal-hal negatif. Mari kita beraktivitas dalam lingkungan terkecil. Saya tidak pernah bosan untuk mengucapkan, ayo kita kelola pekarangan kita. Ayo kita manfaatkan teknologi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Persoalannya, kita siap nggak? Kita mau tidak? Jangan sampai kita hanya terjebak kepada sebuah objek-objek tertentu. Misalnya begini,
Semua orang punya, di era sekarang ini, semua orang punya akun media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menghasilkan nilai positif dari sosial media tersebut? Ayo berubah mindset kita. Kita bukan hanya men-scroll sosial media, tapi ayo kita beraktivitas dengan sosial media sehingga memiliki nilai ekonomi. Itu yang harus kita mulai sekarang. Apapun profesi kita harus tetap giat dalam menciptakan pendapatan alternatif. Jika tidak, wassalam. Karena kita bukan orang-orang yang memiliki privilege tertentu, sehingga perjalanan kita untuk mencapai ke puncak itu akan cepat. Kita adalah masyarakat biasa. Saatnya diri kitalah yang harus memulai. Itulah ingat, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap generasi kita, di sekitar kita. Jangan sampai generasi kita terlena dan hanya memperpanjang rantai kemiskinan yang ada di lingkungan kita. Tanamkan dalam pikiran kita, kebodohan dan kemiskinan itu adalah musuh utama kita bersama. Jauhi itu, hindari itu, bahkan jika kita mampu berantas itu. Mungkin terkesan muluk-muluk, tapi siapa lagi kalau bukan kita? Dan perkembangan teknologi semakin pesat, dunia digital semakin pesat. Bahkan di negara-negara maju sudah membahas tentang sesuatu yang di luar angkasa. Kita masih terjebak dalam kebodohan dan kemiskinan. Jangan sampai. Kita bukan manusia setengah dewa, sehingga bukan hanya dengan simsalabim kita dapat menikmati hal-hal yang kita harapkan. Jangan pernah cengeng, jangan pernah mengeluh, jangan pernah malas untuk mengisi kehidupan ini. Karena kehidupan itu sendiri adalah prosesi menuju kematian. Nah, bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa nyaman? Yang hanya dua hal yang mampu untuk itu. Yang pertama, kita jauh dari kebodohan. Yang kedua, kita terhindar dari kemiskinan. Selain itu, jika kita masih berkutat dalam dua hal itu, atau dalam dua persoalan itu, sudah. Jangan berharap kita mampu hidup bahagia. Jangan harap kita mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan. Jangan harap kita mampu menikmati hidup dengan alana. Kita harus membuka pikiran kita seluas-luasnya. Mari kita mulai dari sekarang. Perubahan ada di tangan kita masing-masing. Berdayakan pekarangan, selalu ciptakan ekonomi alternatif atau potensi-potensi yang memiliki penghasilan. Selalu mari kita galakkan itu di lingkungan terdekat kita. Salam desa, salam kreatif, salam produksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya.